Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Perkenalkan, nama saya Minarti Shanti Sunario. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Patimura. Saya akan menjelaskan tentang cloning. Yang pertama, pengertian cloning. Secara singkat, cloning dapat dilakukan melalui proses pengambilan sel dari manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian, selnya digabungkan dengan sel telur perempuan yang inti selnya telah dibuang. Kita masuk pada jenis-jenis cloning. Jenis yang pertama yaitu DNA rekombinan, di mana mengambil sebagian rantai DNA dari suatu organisme di suatu elemen replikasi genetik. Kita masuk pada yang berikut yaitu cloning reproduktif. Cloning reproduktif itu sendiri merupakan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan hewan yang sama. Masuk pada jenis cloning yang terakhir yaitu cloning terapeutik. Cloning ini memproduksi suatu embrio manusia. Ialah sebagai bahan dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan sel batang yang difungsikan di dalam mempelajari perkembangan manusia serta juga dalam menyembuhkan penyakit. Teman-teman, cloning sendiri memiliki banyak sekali manfaat atau sisi positifnya. Di antaranya pada manusia, cloning dapat membantu pasangan yang sudah menikah namun tidak subur untuk mendapatkan keturunan. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaatnya. Teman-teman bisa lihat pada PowerPoint di samping. Teman, setelah kita melihat sisi baik dari cloning atau manfaat cloning, sekarang kita lihat juga sisi buruk atau kerugian dari cloning. Yang pertama, dampak biologis yang tidak dapat diprediksi, membuka kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar, memicu proses penuaan yang lebih cepat, bertentangan dengan etika agama, mengganggu keseimbangan alam, dan potensi untuk eksploitasi pada aksi kejahatan, dan masih banyak lagi. Teman-teman, setelah kita sudah belajar tentang pengertian cloning, jenis-jenis cloning, manfaat bahkan kerugian cloning, sekarang kita masuk pada undang-undang yang mengatur tentang cloning. Hingga kini belum ada hukum positif di Indonesia, terlebih lagi dalam bentuk undang-undang yang mengatur mengenai cloning pada manusia. Padahal cloning dalam bentuk paling sederhana yaitu sel tunas sudah mulai dipasarkan dan tidak tertutup kemungkinan masuk ke Indonesia. Selain itu, dorongan untuk melakukan penelitian sel tunas sudah cukup tinggi di Indonesia. Bahkan uji coba perbuatan sel tunas mulai dilakukan di pusat pekerjaan sama dengan Monash University, Australia. Teman, setelah kita mempelajari tentang pengertian cloning, manfaat cloning, jenis cloning, kerugian cloning, sekarang kita membahas sedikit tentang undang-undangnya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk saat ini di negara kita sendiri, peraturan cloning itu belum jelas ya, teman-teman. Masih dalam perencanaan, yang saya baca masih dalam perencanaan ya, teman-teman. Namun kita bisa lihat dari sisi agama, bahkan sosial dan budaya, cloning itu sangat bertentangan dengan adat istiadat, bahkan keagamaan kita masing-masing ya, teman-teman. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, teman-teman. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom.